Akhir-akhir ini kita akan lihat betapa mirisnya nasib para ojol sekarang ya. Jangankan untuk kehidupan sehari-hari, jaket aja sekarang, jaket yang digunakan itu banyak yang lusuh, yang hancur, yang sobek, yang mungkin tak bisa terbeli. Kenapa? Mengutamakan kepentingan pribadi, kehidupan dan keluarga daripada yang lain. Ya, kita lihat seperti contoh yang berikut ini. Ini akan kita coba tutorialkan. Jaketnya mungkin memprihatinkan untuk sekelas ojol. Ya, ini aduh, gua nggak bisa ngomong apa-apa, ya kan? Kenapa bapak ini tidak menggunakan jaket biasa? Tapi alasannya jaket ojol adalah identitas. Tapi kalau jaket ojolnya udah lusuh, udah hancur dan dikatakan tidak layak, bagaimana? Ya, bagaimana? Nah, ini yang akan kita bahas tentang masalah atribut ojol yang memprihatinkan untuk on-beat para ojol-ojol. Yuk, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun my friend, my bro. Ini kita coba lagi, kita bahas tentang permasalahan ojol lagi. Selagi ada masalah ojol, itu akan kita bahas sampai kapanpun. Baik gua ngojol, gua kagak ojol, ataupun mungkin gua ojol-ojolan lah, atau apalah kata orang. Penting ini pembahasan yang mungkin akan kita sharing. Semoga berguna, bermanfaat, dan membuka mata kita ke depannya bagaimana nasib para ojol-ojol. Bila ada ojol salah satu seperti ini, ya. Dari komunitas Grab Bike Jabodetabek ya, namanya anonim tanpa nama, pulang dari Iran langsung ngebit nih pasti. Tuh lihat, jaketnya itu dikatakan tidak layak ya, udah sobek, udah hancur semua. Nah tuh lihat ya, ini kelihatan baju kaos dalamnya, itu pakai kaos. Nih, ini jaketnya udah benar-benar hancur. Kalau dilihat sih emang jaketnya Grab gitu, karena di bagian belakang itu ada hitam, ada garis 2 hijau seperti ini. Ini jaket Grab zaman dulu. Dan apa kata netizen? Dah gitu juga bre, berharap belas kasihan atau ngemis secara halus. Berharap belas kasihan tapi gua malah ilfil. Biar kata senior atau orang lama, ya kan? Mending pakai jaket yang ada tapi rapih. Ngemis berkodok ojol, takut ya konsumennya trauma. Aura ngemisnya kuat banget. Udah kebayang nih aroma badannya kayak apa. Astagfirullah. Gara-gara orang satu ini bikin malu ojol, jadi kena semua pandangan orang. Nah, mending gak usah pakai jaket, kalau gitu mah kelihatan jorok. Udah buat nutup kucing, nah sebagainya lah gitu. Ada lagi seperti ninjir, miris banget, seolah-olah jadi ojol susah banget, seakan beli jaket aja nggak mampu. Malulah dikit, apa urat malu udah putus? Pohara budak. Padahal di iklannya Jupiter MX yang bikin majunya komeng terkoyak-koyak, ternyata motor Mio juga luar biasa. Tolong ada satgas atau kantor yang ditindak ke lapangan model ojol begini, biar disuspend atau diblokir sekalian, bikin malu aja. Jaket para amat yang nggak dikomplain sama konsumen. Nah seperti itu. Kita bisa lihat jaket hancur digunakan untuk ngojol. Apakah tidak ada jaket lagi, atau mungkin karena harus identitas dengan peraturan SOP, gunakanlah jaket, sepatu, helm, SNI, dan jaket yang sesuai dengan aplikasi. Nah, kalau dia ojol Gojek pakai Gojek, ojol Grab pakai ojol Grab. Tapi dengan seperti ini bagaimana? Nah, kita lihat ke depannya tuh gimana. Jadi intinya bila ada jaket seperti ini bagaimana? Harusnya kita bikin donasi galang dana 1000 seorang. Nah, ini kalau dapat 200 orang dapat 200.000, bisa beliin bapak ini jaket atau bagaimana? Apakah ini mencerminkan ojol-ojol sekarang seperti apa? Ya, nggak mampu beli jaket, hanya mengutamakan untuk bensin, makan hari-hari, dan untuk keluarga. Bahkan banyak dirasa para ojol-ojol motornya itu udah dikatakan ketemu suara orang nangis, mesinnya, rantainya udah bunyi-bunyi, bahkan kampas remnya juga bunyi-bunyi, seakan-akan dipaksakan dan tidak terawat. Tapi bagaimanapun, karena pendapatan yang tidak sesuai, bahkan pendapatan jauh di bawah UMR. UMR Jakarta 5,3 juta ke atas. Tapi ojol-ojol rata-rata dapat 3 juta, 4 juta sebulan. Dan itu kotor. Ya, banyaknya potongan ini itu. Apalagi dengan sistem yang sekarang. Double order, food 5.000, food 7.000, spesialis, argo hemat dan berbayar. Bahkan sekarang Gojek ya, setelah Grab bayar, Gojek juga berbayar. Itu udah mulai di Surabaya. Ya, karena katanya Surabaya ini boleh di komen ya. Katanya Surabaya itu Gojek sekarang ada yang sistem seperti Grab.
ya seperti hemat dan berbayar katanya. Surabaya atau Malang, pokoknya Jawa Timur lah. Seperti Grab hemat. Benar apa enggak? Tolong ditulis di kolom komentar. Ya, sama seperti spesialis yang mana sukses pertama kali dibikin di Bandung, sekarang udah mulai di Jakarta dan lain sebagainya. Begitupun sekarang Gojek berbayar ini. Ya, apabila jadi ojol harus berbayar, apa langkah ke depannya? Apakah mau bertahan di ojol atau seperti anak duren sawit seperti ini? Ya, nih yang joget-joget seperti ini. Apakah kalian mau seperti ini? Mau seperti ini? Ya, atau bagaimana? Ya, karena ojol ada dua hal, lu suka lu jalanin, kalau nggak suka lu tinggalin aja. Ikutnya seperti ini. Mendingan joget-joget TikTok aja. Sehari bisa dapat 2 juta berbagi semuanya. Lu bikin joget sekampung 24 jam. Gak apa-apa, lu cari modal di situ. Udah ada duit, udah uangnya, berwirausaha di kawar dan sebagainya. Bagaimana mungkin ojol tidak bisa lagi diharapin. Ya, sebagian banyak seperti itu. Banyak yang pesimis sekarang. Banyak yang out. Ojol-ojol lama pun banyak yang udah keluar. Bahkan kreator-kreator ojol pun sekarang udah nggak mau lagi membahas ojol. Dan mungkin gue kedepannya apakah masih membahas ojol apa enggak? Bagaimana my bro my sis? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kapanpun dimanapun my friend. Adios amigos and ciao.